Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Bergolawungu sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi. Mendengar jawaban Wiro yang menyinggung perasaannya, tindakan keras akan menjadi pilihan. Bagaimana selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Sebagai pendekar yang baru turun gunung dan cemplungkan diri dalam dunia persilatan, tentu saja Wiro Sableng buta pengalaman dalam pertempuran. Tapi selama 17 tahun digembleng oleh Eyang Sinto Gendeng, maka serangan-serangan yang dahsyat itu sama sekali tidak membuat pendekar muda ini menjadi gugup. Eyang Sinto Gendeng telah menggemblengnya bukan hanya sekedar memberi pelajaran ilmu silat luar dalam dan melatihnya belaka, tapi latihan-latihan perempuan sakti itu tak ada bedanya dengan pertempuran dahsyat yang benar-benar bisa mencelakakan Wiro sendiri. Ketika 3 serangan itu datang ke arahnya, Wiro Sableng segera sambar pinggang Nilam Suri. Secepat kilat kemudian dia jatuhkan diri, dan sambil berteriak hebat, pemuda ini hantamkan tinju kanannya ke kaki seekor kuda lawan yang hampir menendang batok kepala Nilam Suri. Ciat! Kuda itu meringik keras dan rubuh karena kakinya hancur. Penunggangnya, yaitu si mata jereng Pitala Kuning, terlempar ke tanah, tapi dengan andalkan ilmu mengentengkan tubuh, berhasil jatuh dengan kedua kaki menginjak tanah. Sementara Golok Panjang Bergolawungu dan Kelewang Setang ingin beradu keras di udara, memercikan bunga apis. Maka sambil bergulingan di tanah, Wiro Sableng tak lupa hantamkan kaki kiri kanannya pada kaki-kaki kuda kedua manusia brewok itu. Seperti dengan kuda Pitala Kuning tadi, maka kedua binatang ini pun melemparkan Bergolawungu dan Setang Inging. Wiro Sableng menyandarkan Nilam Suri pada sebatang pohon dan cepat bersiap-siap ketika dilihatnya 3 manusia brewok itu mendatanginya. Ketut Ireng tak masuk hitungan, karena saat itu dia duduk menjelepok di tanah, merintih karena kaki kanannya yang hitam gembung dan sakitnya bukan main. Aduh. Aku peringatkan pada kalian, untuk penghabisan kali, kata Wiro Sableng, tinggalkan tempat ini. Jangan omong besar jelek, ingusan, bentak Bergolawungu dengan sangat geram. Sebut kau punya nama, agar golokku ini tidak penasaran menebas batang lehermu. Wiro Sableng mengeluarkan suara bersiul, lalu garuk-garuk kepala dan tertawa gelak-gelak. Kemudian menyanyilah murid Eyang Sinto Gendeng ini. Anak kecil bodoh, namanya biang bodoh. Tua bangka bodoh, namanya biang bodoh. Monyet ingin jadi manusia. Kenapa manusia piara brewok? Apa mau jadi monyet? Tolol, bodoh, bego, geblek. Marahlah Bergolawungu mendengar tembang yang kata-katanya ditujukan kepadanya sebagai ejekan itu. Bocah gila, bentaknya. Terimalah ujung golokku ini.
Dengan pergunakan jurus burung bangau mematuk kodok, Bergolawungu tusukkan golok panjangnya ke arah tenggorokan Wiro Sableng. Pendekar Gunung Gede ini segera meringankan badan. Ujung golok hanya lewat setengah jengkal di samping lehernya. Wiro tertawa mengejek. Hehehehe. Panas rasanya, pemimpin 4 brewok dari Gua Sanggreng ini tidak terkirakan. Baru hari ini, ilmu golok yang sangat dibanggakannya itu dikelit dengan demikian mudah. Bahkan sambil tertawa mengejek dan menantang. Dengan kertakan rahang, Bergolawungu balikan mata pedang dan babatkan senjata itu. Kali ini maksudnya untuk menebas batang leher si pemuda. Kedua kaki Wiro Sableng bergerak sedikit. Tangan kirinya menepis lengan yang memegang golok, sedang telapak tangan kanan dihantamkan ke dada Bergolawungu. Kepala rampok 4 brewok dari Gua Sanggreng itu mengeluarkan jerit tertahan. Tubuhnya terhuyung ke belakang, hampir jatuh duduk di tanah. Ketika dia memandang ke dadanya yang dihantam telapak tangan lawan, parasnya dengan serta-merta menjadi pucat. Baju hitamnya robek hangus. Pada kulit dada yang tadi kena dihantam, terlukis memutih telapak tangan dan jari-jari tangan Wiro Sableng. Pada tengah-tengah lukisan itu tertera angka hitam 212. Dan sakitnya dada yang bertanda telapak tangan kanan berikut angka 212 itu bukan olah-olah. Meski Bergolawungu sudah alirkan seluruh tenaga dalamnya, rasa sakit itu hanya sedikit saja berhasil dikuranginya. Pitala Kuning dan Seta Inging tidak kurang pula pucat tampang-tampang mereka melihat apa yang terjadi dengan pemimpin mereka. Tidak dinyana, pemuda belia berparas macam anak-anak itu lihai sekali. Apa arti angka 212 yang membekas hitam di kulit Bergolawungu itu? Itulah pukulan telapak 212. Yang dilancarkan oleh Wiro Sableng tadi itu hanya mempergunakan 1/5 bagian saja dari tenaga dalamnya. Kalau saja pendekar muda ini pergunakan setengah saja bagian dari seluruh tenaga dalamnya, maka pastilah Bergolawungu akan menegang nyawa dengan dada remuk. Luapan amarah Bergolawungu membuat pemimpin rampok yang malang melintang di sungai Cimandilu ini lupakan kenyataan bahwa pemuda yang dicapnya sebagai pemuda gila dan bocah ingusan itu sesungguhnya bukanlah tandingannya. Bergolawungu majukan kaki kanan dan surutkan kaki kiri. Golok panjang dipegang lurus ke muka. Bocah sedeng, kau telah bikin cacat dadaku. Aku, Bergolawungu, akan berbaik hati untuk membalasnya. Kau tahu jurus apa yang bakal aku lancarkan ini? Pendekar kapok maut Nagageni menjawab dengan tertawa tergelak sambil garuk-garuk kepalanya yang berambut gondrong. Hahaha, lucu, kata Wiro Sableng pula. Bertempur ya bertempur. Kenapa mesti pakai pidato segala? Bergolawungu merasa tubuhnya seperti terbakar oleh kobaran amarahnya yang menggelegak. Kau boleh tertawa dan mengejek sepuas hatimu, bocah gila. Bila golokku berkiblat dalam jurus merobek langit, kau akan tahu rasa nanti. Adapun jurus ilmu golok yang disebut merobek langit itu adalah jurus yang telah dipergunakan oleh Bergolawungu untuk menelanjangi tubuh Nilam Suri, yaitu dengan merobek-robek pakaian gadis itu dengan ujung goloknya.
Jurus merobek langit memang hebat kedengarannya, kata Wiro Sableng. Tapi coba buktikan, jangan-jangan cuma jurus kosong belaka. Hehehe. Tanpa banyak bicara, Bergola Wungu segera putar goloknya dengan sebat. Angin menderu dahsyat keluar dari sambaran golok. Demikian hebatnya, seakan-akan golok itu berubah menjadi ratusan banyaknya. Dalam sekejapan mata saja, tubuh Wiro sudah terbungkus gulungan golok. Yang anehnya, diserang hebat demikian rupa, tidak serambut pun Wiro Sableng bergerak. Dan lebih aneh lagi adalah karena golok Bergola Wungu sama sekali tidak dapat mendekati bagian tubuh manapun dari Wiro Sableng. Manusia brewok ini mencak-mencak sendirian macam monyet terbakar ekor. Seta Inging dan Pitala Kuning yang saksikan kejadian itu mau tak mau jadi leletkan lidah. Demikianlah hebatnya ilmu benteng topan melanda samudra yang dikeluarkan Wiro Sableng, sehingga setiap sambaran tusukan dan sabetan golok sama sekali tidak dapat mengenai tubuh Wiro Sableng. Tubuh golok dilanda terus-terusan oleh gulungan angin dahsyat yang membungkus tubuh Wiro Gendeng itu, tubuh murid Sinto Gendeng itu. Bergola Wungu membentak keras dan percepat permainan goloknya. Ciap! Tapi sampai 20 jurus di muka, tetap saja goloknya tak dapat membentur sasarannya di tubuh Wiro. Pakaian dan tubuhnya sudah mandi keringat. Pegangan pada hulu golok sudah licin. Keletihan membuat gerakannya mulai menjadi lamban. Seta Inging, Pitala Kuning, jangan jadi patung. Cepat, bantu aku, teriak Bergola Wungu dengan sangat beringas. Mendengar perintah ini, Pitala Kuning dan Seta Inging segera menyerbu dengan senjata di tangan. Sebatang golok panjang, sebuah ruyung berduri, dan sebuah kelewang dengan dahsyatnya menyambar ke tubuh Wiro Sableng. Tapi ilmu benteng topan melanda samudra membuat ketiga senjata itu tak ada arti sama sekali. Wiro Sableng tertawa bergelak. Tawa gelak yang disertai tenaga dalam ini menambah hebat perbawa ilmu benteng topan melanda samudra. Sepuluh jurus berlalu. Ciap! Tiba-tiba pendekar kapak maut Nagageni membentak keras. 3 manusia brewok keluarkan seruan tertahan dan lompat dari kalangan pertempuran. Mata mereka melotot besar memandang ke tangan Wiro Sableng yang saat itu telah merampas dan menggenggam senjata mereka. Ketut Ireng yang duduk menjelepok merintih kesakitan juga tak kalah ketinggalan terbeliak dan terlongok-longok. Nama 4 brewok dari Gua Sangreng bukan nama baru dalam dunia persilatan pada masa itu. Mereka terkenal sebagai komplotan rampok yang berilmu tinggi dan ditakuti di sepanjang sungai Cimandilu. Terutama pemimpin mereka, Bergola Wungu, diakui kehebatan permainan goloknya oleh kalangan persilatan. Mereka tahu kalau pemuda itu inginkan nyawa mereka, maka sudah sejak tadi hal itu bisa dilakukannya. Kalau hari ini kami diberi sedikit pelajaran, kata Bergola Wungu dengan suara bergetar, maka ketahuilah bahwa kami tak akan melupakan kejadian ini. Suatu hari kami akan datang untuk meneruskan apa yang terjadi hari ini. Wiro Sableng tertawa bergelak. Hahaha, bagus. Kau masih bisa pidato, ha? Nih, terima kembali senjata kalian. Sekali tangan Wiro Sableng bergerak, maka ketiga senjata lawan yang tadi dirampasnya
kini melesat ke arah 3 orang itu masing-masing pada pemiliknya. Bergolawungu menangkap Hulu Golok, Seta Inging menangkap Gagang Klewang, sedang Pitala Kuning menyambuti Tangkai Ruyung berdurinya. Tanpa banyak bicara, ketiga orang itu dengan membawa kawan mereka yang menderita sakit pada kakinya, segera hendak angkat kaki. Tapi sebelum mereka berlalu, Wiro Sableng berkata, "Satu hal, kalian harus ingat baik-baik manusia-manusia brewok. Jika kalian berani lagi ganggu gadis ini, berarti kalian ingin cepat-cepat masuk ke liang kubur." Ancaman Wiro sepertinya bukan main-main. Meski tidak menyerang secara brutal, tapi tetap 4 brewok tidak bisa menghadapi Wiro. Bagaimana kelanjutan pertarungan ini? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.